Kementerian Keuangan Rional Silaban mengatakan tagihan kepada CM Bilik Jusuf Hamka itu terkait aset bantuan likuiditas Bank Indonesia, atau BIBI. Meski begitu Rio menyebut pemerintah tetap memperhatikan tagihan dari Jusuf, namun ia menegaskan negara harus berhati-hati merinci sudah diajukan sejak 2004. Rio menambahkan CM milik Jusuf terafiliasi atau dalam pengendalian pemegang saham pemilik Bank Yakin Makmur atau Bank Yama milik Siti Hardianti Hastuti Soeharto. Mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini tercermin indeks keyakinan konsumen IK pada level 128,3. Kondisi ini ditopang oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE tercatat 118,9 dan indeks ekspektasi konsumen 137,8. Kepala Departemen Komunikasi BI. Erwin Haryono menjelaskan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha kerja. Pemerintah tengah menyiapkan rencana penerimaan CPNS baru di 2023. Setidaknya ada 1.030.000 formasi yang disiapkan dari 20% kebutuhan 1.030.000 usulan formasi. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menjelaskan formasi CPNS yang disiapkan untuk mengakomodasi adanya komplain lulusan baru. Adapun Azwar menyebut pembukaan CPNS 2023 akan dimulai bulan September tahun ini. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia akan mempertanyakan keseriusan Menteri Perdagangan. Pertama, Kementerian Keuangan sebagai bagian pemerintah tentu menghormati proses dan putusan hukum. Kami tunduk kepada putusan pengadilan, apalagi sudah inkrah. Namun kami juga sebagai pengelola fiskal perlu menerapkan prinsip kehati-hatian, agar jangan sampai apa yang kami lakukan tanpa pendalaman, tanpa kajian, tanpa koordinasi, justru berpotensi merugikan rakyat. Karena pembayaran yang akan kami lakukan itu adalah uang rakyat dari pajak yang akan dibayarkan. Maka kami perlu kehati-hatian, semata-mata karena itu. Kenapa? Karena kami melihat secara kronologis sebenarnya fakta menunjukkan ada hubungan atau ada afiliasi antara PT CMNP yang menempatkan deposito di Bank Yama melalui Ibu Siti Hardianti Rukmana atau Mbak Tutut. Jadi ada bukti afiliasi pemilikan CMNP dan Bank Yama pada waktu itu. Jadi tentu pada waktu penempatan deposito. Dan kalau ditelusuri lebih lanjut juga kemungkinan ada dugaan aliran dana berupa pinjaman atau kredit dari perbankan ke perusahaan. Itu kan hal yang biasa. Maka dalam konteks itu kita menunjukkan pada persoalan sebenarnya. Ini perjanjian kontraktual antara dua pihak, PT CMNP dan Bank Yama. Tidak ada negara di sana. Negara justru melakukan bailout melalui BLBI untuk menyelamatkan perbankan. Bahwa ada bank yang akhirnya dibekukan atau dilikuidasi, itu karena tidak bisa diselamatkan. Tapi faktanya pemerintah justru menyelamatkan dengan uang pajak, menyelamatkan perbankan. Nah, saat ini kami dibebani membayar deposito yang bukan merupakan perjanjian kontraktual antara pemerintah dengan
pihak swasta, dalam hal ini PT CMNP. Itu yang ingin kita dudukkan pertama-tama.